Oke, halo kawan-kawan, selamat datang di DZP Movie Base. Nama aku Dian dan kali ini kita akan ngebahas series kedua dari film The Mechanic yang berjudul Mechanic Resurrection. Film ini keluar pada tahun 2016 dengan genre action, adventure, dan crime. Dan tentu saja masih dibintangi oleh aktor Jason Statham. Nah, bagi kalian yang belum tahu film pertamanya, aku ceritakan secara singkat aja ya. Jadi film pertamanya itu bercerita tentang seorang pembunuh bayaran bernama Arthur Bishop yang dikhianati oleh perusahaan dan bosnya sendiri. Kemudian karena hal ini ia pun membunuh bosnya dan pergi meninggalkan perusahaannya. Tapi bagi kalian yang mau tahu alur cerita lengkapnya, seperti biasa link video pertamanya sudah kutaruh di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Dan seperti biasa aku kasih peringatan, video ini isinya adalah spoiler, so spoiler alert. Setelah berhasil selamat dari ledakan yang terjadi di film pertamanya, Bishop pergi dan bersembunyi di Brazil. Di sini ia tinggal di sebuah kapal yang berada di pelabuhan dan hidup damai layaknya orang biasa. Namun suatu hari saat sedang berada di suatu restoran, Bishop didatangi oleh seorang perempuan yang menawarkannya pekerjaan untuk membunuh orang lagi. Tentu saja Bishop langsung menolak. Tapi perempuan ini mengancam bahwa ia akan membongkar penyamaran Bishop di Brazil, sehingga perusahaannya dulu akan memburu Bishop lagi. Mengetahui hal ini, Bishop dengan cepat memfoto perempuan yang mendatanginya. Dan karena itu keributan pun langsung terjadi di sana, di mana anak buah perempuan itu mencoba menghajar dan menangkap Bishop. Tak tinggal diam, Bishop langsung menunjukkan kemampuannya dan mengalahkan satu persatu musuh yang ia temui. Kemudian pergi dari sana dengan cara melompat ke atas kereta gantung. Tapi sialnya ia masih bisa terkejar. Dan karena hal ini, Bishop akhirnya memutuskan untuk melompat dari sana dan mendarat tepat di atas orang yang sedang terbang di bawah kereta gantungnya. Cerita pun berlanjut di mana Bishop mendatangi kapal tempat ia tinggal dan melihat orang-orang yang tak dikenalnya sudah datang dan memeriksa kapalnya. Melihat kapalnya sudah tidak aman, Bishop langsung meledakkan dan menghancurkan kapal tempat tinggalnya. Kemudian pergi ke tempat persembunyian lain di pelabuhan yang sudah ia siapkan. Nah, setelah sampai di tempat persembunyiannya, Bishop mengeluarkan sebuah kotak yang berisi uang, senjata, dan paspor yang sudah ia simpan. Memasukkannya ke dalam tas, kemudian langsung pergi dari tempat itu. Singkat cerita, setelah kabur dari Brazil, Bishop datang ke Thailand, ke sebuah pulau terpencil milik teman lamanya yang bernama May, dan berencana bersembunyi sementara di sana. Setelah mengobrol singkat dengan May, Bishop diantarkan ke kamar lamanya yang dulu pernah Bishop tempati. Dan sesampainya di kamar itu, Bishop dengan cepat membongkar lantai dan mengambil koper tersembunyi yang juga berisi sejumlah paspor dan senjata. Nah, saat malam hari tiba, menggunakan foto yang sebelumnya ia ambil, Bishop mencari informasi tentang siapa orang yang mengejarnya dan menemukan bahwa perempuan itu adalah anak buah dari seorang laki-laki yang bernama Crane. Cerita pun berlanjut di suatu malam yang tenang, di mana May dengan terburu-buru datang menghampiri Bishop dan meminta kepada Bishop untuk menolong seorang perempuan yang disiksa oleh pasangannya di atas kapal yang berada di pantai pulau itu. Awalnya Bishop menolak karena itu urusan pribadi. Tapi karena bujukan May, Bishop akhirnya pergi untuk menolongnya. Sesampainya di atas kapal, saat Bishop mencoba menolong perempuan itu, perkelahian pun terjadi. Dan secara tidak sengaja Bishop membunuh laki-laki yang mencoba melawannya. Karena hal ini, Bishop langsung menyerahkan perempuan yang diselamatkannya kepada May dan dengan cepat berusaha untuk melenyapkan kapal yang Bishop naiki. Tapi saat sedang memeriksa perahunya, Bishop menemukan sebuah handphone dengan fotonya berada di sana. Mengetahui hal ini, setelah membakar kapalnya, Bishop pergi menemui perempuan yang baru ia selamatkan. Dan perdebatan pun terjadi antara mereka. Nah, dalam perdebatan ini diketahui nama perempuan itu adalah Gina, yang ternyata juga orang suruhan dari Crane untuk mendekati Bishop. Tapi di sini Gina langsung menjelaskan bahwa ia tidak bekerja kepada Crane. Dan Gina melakukan hal ini karena paksaan dan ancaman dari Crane. Keesokan harinya, Bishop langsung mencari informasi siapa Gina sebenarnya dan menemukan bahwa Gina adalah ketua relawan dalam sebuah organisasi yang bekerja untuk menampung korban jual beli manusia. Mendapati hal ini, Bishop mendatangi Gina dan sedikit berbincang dengannya di pinggir pantai. Nah, di perbincangan ini Bishop mengetahui
bahwa ternyata Crane memaksa Gina untuk mendekati Bishop, dengan ancaman Crane akan membunuh semua orang di lembaga yang Gina kelola, termasuk anak-anak yang ia rawat. Dan karena itulah Gina mau tak mau mengiyakan permintaan dari Crane. Karena hal ini Bishop akhirnya mempercayai Gina, dan semakin lama mereka pun semakin dekat satu sama lain. Kemudian rasa cinta pun mulai tumbuh antara mereka. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu hari tiba-tiba pulau mereka didatangi oleh anak buah Crane, yang menyamar sebagai polisi untuk membawa Bishop dan Gina. Tak mau menyerah, Bishop pun mencoba melawan. Namun karena kalah jumlah, Gina dapat diculik dan langsung dibawa pergi oleh anak buah Crane. Nah, karena ditodongkan senjata, Bishop akhirnya mau tak mau menyerah. Kemudian mendapatkan telepon dari Crane yang mengundang Bishop datang ke tempatnya. Tempat pun berpindah di Bangkok, Thailand, di mana Bishop mendatangi sebuah rumah untuk memenuhi undangan dari Crane. Nah, sesampainya di sana, Bishop diperiksa, kemudian dipersilahkan untuk duduk. Tapi tanpa ia ketahui, ternyata bangku yang ia duduki sudah dipasangkan bom di bawahnya. Tak lama, Crane pun tiba mendatangi Bishop. Dan karena bom di kursinya, Bishop tidak bisa melawan, dan hanya bisa mendengarkan apa yang Crane katakan. Dan di sini Crane memberikan Bishop sebuah misi, untuk membunuh 3 orang pedagang senjata dan membuatnya seperti kecelakaan. Dengan imbalan, Crane akan membebaskan Gina saat pekerjaan Bishop selesai. Karena Crane mengancam akan membunuh Gina, Bishop akhirnya terpaksa mengerjakan apa yang Crane perintahkan. Misi pertama pun langsung dilakukannya, di mana Bishop berencana akan membunuh seorang laki-laki yang bernama Krill, yang berada di sebuah penjara di Malaysia. Bishop pun kemudian menyiapkan sebuah bom yang ia sembunyikan, kemudian menyamar sebagai penjahat dengan cara melukis sebuah tato di wajahnya. Setelah semua persiapannya, Bishop langsung melakukan aksinya, di mana ia membuat keributan dengan polisi di jalanan. Dan karena hal ini, Bishop akhirnya ditangkap. Nah, karena tato yang ada di wajah Bishop, polisi salah mengira bahwa ia adalah buronan yang paling dicari di Malaysia, dan memasukkannya ke dalam penjara yang tak lain tempat Krill berada. Setibanya di penjara, Bishop mulai mendekati Krill, dengan cara menyelamatkan Krill dari orang yang akan membunuhnya. Melihat Bishop yang menyelamatkannya, Krill pun menaruh kepercayaan kepada Bishop, dan mengundang Bishop untuk datang makan ke ruangannya. Sore harinya Bishop pun dikeluarkan dari tahanannya, kemudian diantarkan ke ruangan tempat Krill berada. Perbincangan pun terjadi antara mereka, di mana Krill mengajak Bishop untuk menjadi anak buahnya, untuk melindungi Krill di penjara. Tapi tanpa Krill ketahui, Bishop memiliki niatan lain. Memanfaatkan kesempatan ini, Bishop langsung mengambil sebuah tongkat, dan dengan cepat berusaha untuk mencekik Krill hingga pingsan. Nah, setelah Krill pingsan, Bishop mencampurkan semacam obat, dan membuat Krill meminumnya hingga overdosis sampai mati. Kemudian langsung meninggalkan Krill di sana. Mengetahui Krill sudah tak bernyawa, keributan pun terjadi di penjara. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada dengan bom yang ia sembunyikan, Bishop berencana untuk kabur dengan meledakkan tembok yang ada di sana. Kemudian langsung melompat dan menyelam ke dalam laut, dan berenang menuju kapal yang sudah diperintahkan Crane untuk menjemput Bishop. Singkat cerita, setelah misi pertamanya selesai, Bishop mulai melakukan misi kedua, untuk membunuh target berikutnya yang bernama Adrian di Sydney, Australia. Bishop pun langsung melakukan pengamatan, dan mencari tahu apa saja yang targetnya lakukan di kesehariannya. Nah, dalam pengamatannya ini ia mendapatkan informasi bahwa targetnya selalu berenang di sebuah kolam yang berada di atas gedung. Memanfaatkan hal ini, Bishop menyamar dan masuk ke dalam gedung tempat Adrian berada, pergi keluar gedung dan dengan perlahan memanjat dari luar menuju ke atas. Sesampainya di bawah kolam saat Adrian sedang berenang, Bishop dengan cepat melubangi kaca di hadapannya. Kemudian memasukkan semacam bahan kimia yang membuat kaca kolam renang itu retak. Dan karena hal ini, Adrian pun akhirnya jatuh dari kolam renangnya dan mati menggenaskan. Sedangkan Bishop dengan santainya pergi dari sana. Oke, cerita pun berlanjut di mana Bishop dapat menghubungi Gina karena sudah selesai menjalankan 2 misinya. Tak tinggal diam, Gina mencoba memberi Bishop petunjuk dengan cara menggeser kamera dan menunjukkan nomor kapal tempat Gina disembunyikan. Mendapati hal ini, Bishop langsung mencari tahu posisi di mana kapal itu berada,
dan pergi mengejar kapal itu menggunakan helikopter. Beruntungnya dalam pencarian ini, Bishop dapat menemukan kapal tempat Gina berada. Bishop pun secara diam-diam masuk ke dalam kapal itu dan berusaha merebut Gina yang saat itu dibawa oleh anak buah Crane. Tapi sialnya setelah pertarungan yang terjadi karena kalah jumlah, Bishop akhirnya dapat dilumpuhkan dan ditahan oleh Crane. Nah, dengan gaya sok jagonya, lagi-lagi Crane mengancam akan membunuh Gina dan kembali menyuruh Bishop untuk membunuh target terakhirnya. Tapi karena rasa kesalnya, Bishop kembali berulah, menghajar anak buah Crane dan melompat kembali ke dalam laut. Kemudian pergi menggunakan alat yang sudah ia siapkan. Tempat pun berpindah di Bulgaria saat Bishop sedang merencanakan aksinya untuk membunuh target terakhir yang bernama Max, yang tinggal di sebuah tempat tertutup di atas bukit dengan penjagaan ketat. Tapi Bishop tak kehabisan cara. Dengan memanfaatkan prosedur darurat yang ada, Bishop pergi ke sebuah rumah sakit, menembak salah satu penjaga dengan sniper dari jarak jauh, kemudian secara diam-diam menumpangi helikopter rumah sakit yang datang untuk menolong anak buah Max yang ia tembak. Nah, setelah berhasil masuk, Bishop dengan kemampuannya menghajar penjaga yang ada dan masuk ke ventilasi udara. Sedangkan Max langsung pergi bersembunyi ke dalam bunkernya. Tapi hal tak terduga terjadi, di mana setelah Max masuk ke dalam bunker, ia menemukan Bishop sudah berada di sana. Perbincangan pun terjadi antara mereka. Dan dalam perbincangan ini, Bishop mengatakan bahwa Crane lah orang yang ingin membunuh Max. Namun karena ia tak mau diperalat oleh Crane, Bishop mengajak Max untuk bekerja sama membunuh Crane. Mendengar hal ini, Max pun langsung setuju, dan mereka akhirnya berencana untuk menjebak Crane dengan cara membuat Max seolah-olah sudah mati, sehingga Crane akan datang untuk mengambil kapal selam yang Max miliki. Dan tak lama rencana pun langsung dilakukan, di mana Max pergi ke tempat kapal selamnya berada. Dan saat tiba di sebuah jembatan, Bishop meledakkan bom yang membuat Max jatuh ke dalam air. Tapi ternyata Bishop datang menyelamatkan Max dan membawanya ke pantai terdekat untuk bersembunyi. Dan ternyata Crane benar-benar memakan umpannya. Karena melihat berita bahwa Max sudah mati, Crane datang ke sana dan menyuruh anak buahnya untuk mengambil kapal selam milik Max. Tapi tanpa mereka ketahui, Bishop sudah menyiapkan jebakan dan bersiap-siap menghabisi mereka. Tak lama anak buah Crane pun datang dan aksi tembak-tembakan kembali terjadi, di mana Bishop dengan mudahnya membunuh satu persatu musuhnya dengan jebakan yang sudah ia siapkan. Dan setelah semua anak buah Crane mati, Bishop dengan cepat pergi menuju kapal tempat Crane berada. Kemudian kembali berusaha untuk merebut Gina di kapal itu. Nah, beruntungnya kali ini Bishop dapat menerobos masuk ke dalam kapal dengan lebih mudah, karena anak buahnya banyak berkurang akibat dibunuh oleh Bishop saat mengambil kapal selam sebelumnya. Tapi sialnya di waktu yang sama, Gina yang mencoba melawan tertembak tepat di perutnya. Melihat Gina yang tertembak, Crane langsung membawanya guna memancing Bishop dan berencana untuk meledakkan kapal sebelum ia pergi dari sana. Mengetahui kapal itu akan meledak, Bishop yang akhirnya bisa bertemu dengan Gina langsung membawa Gina ke kapsul penyelamat dan mengeluarkan Gina dari kapal itu. Sedangkan Crane dengan terburu-buru mencoba pergi menggunakan perahunya. Melihat Crane yang mau kabur, Bishop dengan cepat membunuh anak buah Crane yang menghalangi, dan akhirnya berhadapan 1 lawan 1 dengan Crane. Tapi dalam pertarungan ini, Bishop sempat terpojok, karena Crane menggunakan rantai jangkar. Namun Bishop dapat melawan. Memakai rantai yang digunakan Crane, Bishop akhirnya kembali menghajarnya. Kemudian mengikatnya dengan rantai sehingga Crane tidak dapat bergerak. Nah, di akhir pertarungan mereka, Crane mengatakan bahwa Bishop tidak akan selamat dari ledakan kapalnya. Namun entah apa rencananya, Bishop malah kembali masuk ke dalam kapal. Dan tak lama ledakan besar pun terjadi, yang menghancurkan seluruh kapal sekaligus membunuh Crane yang terikat di sana. Nah, setelah kapal Crane meledak dan terbakar, Gina yang saat itu berada di kapsul penyelamat berhasil diselamatkan dan dibawa ke daratan. Sedangkan Bishop dinyatakan mati akibat ledakan yang terjadi, karena mereka tidak bisa menemukan mayatnya. Singkat cerita, setelah semua yang terjadi, Gina kembali mengurus organisasinya di Kamboja, sedangkan Mei tetap tinggal di pulau kecilnya. Namun hal tak terduga terjadi. Suatu hari saat sedang mengajar, tiba-tiba Gina melihat Bishop yang masih hidup datang ke tempatnya.
Nah, ternyata saat ledakan terjadi, tujuan Bishop kembali masuk ke dalam kapal adalah untuk berlindung di dalam tempat penyimpanan jangkar, yang tidak hancur karena ledakan. Dan setelah bangkai kapalnya dinaikkan ke daratan, saat malam harinya Bishop diam-diam keluar dari sana. Film ini pun diakhiri di mana Max yang melihat Bishop dalam rekaman CCTV menghapus videonya, dengan tujuan agar Bishop tetap dinyatakan mati, dan film pun berakhir. Oke, sedikit review dari alur atau tujuan ceritanya. Film kedua ini memiliki cerita yang sederhana, berbeda dengan film pertamanya yang memiliki cerita tak terduga di akhir film. Tapi dari segi kualitas, film kedua ini sepertinya sedikit di bawah dari film terdahulu, terutama dari CGI atau visual effect yang kelihatan banget editannya. Tapi untuk adegan actionnya menurut aku lebih bagus daripada film pertama, dan pastinya sayang untuk dilewatkan. Oke, sekian dulu dari aku di video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.